Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Faizal Anwar dengan NIM 21103040083. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. Nah, di tema kita kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian perjanjian kerja. Lalu yang kedua, jenis-jenis perjanjian kerja. Yang ketiga, bentuk-bentuk perjanjian kerja. Yang keempat, syarat perjanjian kerja. Dan yang terakhir, berakhirnya perjanjian kerja. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama mengenai pengertian perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja adalah kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis antara seorang karyawan dan pengusaha yang menetapkan hak, kewajiban, dan persyaratan pekerjaan. Nah, perjanjian ini mendefinisikan hubungan kerja antara kedua belah pihak dan memberikan panduan mengenai berbagai aspek pekerjaan, termasuk gaji, jam kerja, cuti, klausul pengakhiran kontrak, dan hak dan kewajiban lainnya. Di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 14. Lalu kita masuk ke materi berikutnya mengenai jenis perjanjian kerja. Jadi jenis perjanjian kerja itu ada dua. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, apa sih perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ini? Jadi PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, di dalam pasal 5 ayat 1 PP nomor 35 tahun 2021 mengatur mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, lalu pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, kita masuk ke perjanjian kerja berikutnya, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan dengan mencakup yang pertama nama dan alamat pekerja atau buruh, yang kedua tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah yang akan diterima oleh buruh. Lalu PKWTT ini dapat mensyaratkan masa percobaan kerja selama-lamanya 3 bulan yang harus dicantumkan di dalam perjanjian kerja. Upahnya harus tetap sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perjanjian kerja. Jadi bentuk dari perjanjian kerja ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tertulis dan yang kedua adalah lisan atau tidak tertulis. Nah, perjanjian kerja secara tertulis adalah perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama nama atau alamat perusahaan dan jenis usahanya, yang kedua nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, yang ketiga jabatan atau jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada buruh, yang keempat tempat pekerjaan, besarnya upah, dan cara pembayarannya. Lalu yang kelima, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Yang keenam, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang ketujuh, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan yang terakhir, harus memuat tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Lalu yang kedua, perjanjian kerja tidak tertulis. Di perjanjian kerja tidak tertulis ini, perjanjian kerja dilakukan secara lisan dengan hubungan kerja yang dibuat tanpa adanya penandatangan perjanjian kerja. Jadi tidak ada penandatanganan surat di dalam perjanjian kerja tidak tertulis. Nah, perjanjian kerja secara lisan dilaksanakan hanya berdasarkan pernyataan secara bersama
yang disetujui oleh kedua belah pihak yang disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang sebagai saksi. Jadi perjanjian lisan ini dianggap sah ketika sudah disepakati oleh para pihak dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, jadi apa sih syarat-syarat sahnya suatu perjanjian? Hal ini tertera pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi perjanjian kerja itu harus dibuat atas dasar yang pertama kesepakatan antara kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian tersebut. Dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dan pengusaha. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kapan berakhirnya perjanjian kerja? Jadi perjanjian kerja pun dapat diakhiri bila mana pekerja meninggal dunia. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian di dalam kontrak kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan dari penyelesaian hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja tersebut. Dan berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau mengakhiri hubungan kerja bukan karena ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak lain sebesar gaji pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja tersebut. Hal ini merupakan asas fairness atau keadilan yang berlaku baik pengusaha maupun pekerja agar kedua belah pihak saling mematuhi dan melaksanakan kerja yang telah dibuat dan ditandatangani. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.